Hai, selamat datang di Kehamilan Prima. Di video kali ini kita akan membahas tentang tanda-tanda bahaya pasca persalinan. Setelah melewati masa persalinan bukan berarti resiko masalah kesehatan sudah terlewatkan. Memasuki masa nifas tetap ada beberapa masalah kesehatan yang tidak bisa diabaikan. Masa nifas merupakan periode pemulihan setelah melahirkan. Pada periode ini, sistem reproduksi kembali ke keadaan normal seperti sebelum hamil. Masa nifas berkisar sekitar 4-6 minggu setelah melahirkan. Pada masa nifas ini, bunda akan mengeluarkan darah per vaginam sama halnya seperti menstruasi. Namun demikian, ada beberapa kondisi lain di masa nifas yang perlu diwaspadai. Berikut tanda-tanda bahaya pasca persalinan. Yang pertama, perdarahan abnormal. Darah nifas dikatakan normal jika darah yang keluar tidak berlebihan. Normalnya darah nifas akan seperti darah saat menstruasi. Namun, jika darah nifas yang keluar dalam jumlah yang banyak dan terus-menerus, dan jika perdarahan ini disertai dengan pusing, detak jantung tidak beraturan, maka bunda harus segera memeriksakan diri pada petugas kesehatan. Karena untuk mengatasi masalah ini diperlukan tindakan medis segera dari dokter. Ingat ya bun, setiap perdarahan berat yang terjadi di masa nifas harus dilaporkan kepada dokter. Tanda-tanda bahaya berikutnya adalah infeksi rahim. Normalnya, plasenta akan lepas dan terpisah dari dinding rahim. Jika sisa-sisa plasenta masih tertinggal di dalam rahim, kondisi ini bisa memicu terjadinya infeksi. Adapun gejala dari infeksi rahim adalah demam tinggi, denyut jantung lebih cepat, nyeri di area perut bagian bawah, serta keluar cairan berbau tidak sedap dari vagina. Tanda-tanda bahaya selanjutnya adalah sakit kepala hebat. Jika bunda mengalami sakit kepala hebat, pusing, disertai dengan mual, nyeri ulu hati, penglihatan terganggu, serta bengkak pada kaki, bisa jadi ini pertanda preeklamsia postpartum. Preeklamsia postpartum biasanya ditandai dengan tekanan darah tinggi dan adanya protein di dalam urin. Seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya tentang preeklamsi pada tanda-tanda bahaya pada kehamilan, kondisi ini sangat berbahaya dan harus segera mendapatkan penanganan medis. Kemudian, tanda-tanda bahaya pasca persalinan selanjutnya adalah gangguan buang air kecil. Salah satu tanda bahaya pasca persalinan, terutama bagi yang melahirkan normal, adalah terjadinya inkontinensia urin. Kondisi ini terjadi ketika sebagian urin tidak sengaja keluar dan tidak terkendali saat bunda tertawa, batuk, dan bersin. Hal ini biasanya disebabkan oleh peregangan pangkal kandung kemih selama hamil dan melahirkan. Perhatikan juga jika bunda mengalami rasa sakit atau terbakar saat buang air kecil. Ini bisa menjadi tanda terjadinya infeksi saluran kemih. Tanda-tanda bahaya selanjutnya adalah depresi postpartum atau depresi pasca persalinan. Perubahan kadar hormon di dalam tubuh dan disertai dengan tanggung jawab merawat bayi yang baru lahir berisiko membuat bunda kewalahan. Jika umumnya kondisi ini akan hilang dalam waktu beberapa hari atau minggu, namun jika terus-menerus terjadi dan justru tumbuh menjadi rasa marah, sedih, panik, dan depresi, waspadai tanda depresi pasca melahirkan. Kondisi ini bisa terjadi dalam kurun waktu hingga 3 bulan setelah melahirkan. Bisa disebabkan oleh kurang tidur, perubahan hormon, dan rasa sakit pasca melahirkan. Jika tidak diatasi dengan baik, depresi ini juga bisa berujung pada rasa marah pada bayi. Bahkan ada pikiran untuk bunuh diri dan melakukan tindakan kekerasan akibat halusinasi. Tanda-tanda bahaya selanjutnya adalah pembengkakan di payudara. Nyeri atau kemerahan pada satu atau kedua payudara bisa menjadi tanda adanya saluran yang tersumbat atau infeksi payudara. ASI yang tidak dikeluarkan pada hari-hari awal kelahiran akan menyumbat saluran ASI dan menyebabkan peradangan atau mastitis. Peradangan menyebabkan nyeri payudara, pembengkakan, panas, dan kemerahan. Ibu mungkin akan mengalami demam dan kedinginan. Demikianlah tanda-tanda bahaya pasca persalinan. Jika bunda mengalami salah satu gejala atau lebih, segeralah periksakan diri ke dokter.
Demikian video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Kehamilan Prima sebagai bentuk dukungan bunda-bunda semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.